Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Dwinata Putri dengan NIM 2150903001111030 dari Prodi Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai biologi sistem dan peran potensinya dalam radiobiologi. Dalam memenuhi tugas UAS nomor 1 mata kuliah radiobiologi kelas A. Yang pertama, penemuan sinar X. Dengan meletakkan tangan istrinya di antara tabung katoda dan layar neon, Wilhelm Conrad Rontgen dari Universitas Würzburg di Jerman mendemonstrasikan sumber cahaya tak dikenal menjelang akhir tahun 1895. Sementara itu, murid-muridnya yang terkenal, Pierre dan Marie Curie menyadari bahwa fenomena yang diamati adalah sifat materi atom. Mereka kemudian menyebutnya dengan istilah radioaktivitas. Mereka akhirnya menemukan cara untuk mengukur emisi dari berbagai elemen seperti uranium, polonium, dan radium untuk mengubah konduktivitas logam tersebut dengan menciptakan muatan listrik di atasnya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa materi terdiri dari ruang kosong yang mengelilingi inti atom karena fakta bahwa hanya sejumlah kecil partikel yang dihentikan oleh foil atau dipantulkan kembali. Selanjutnya yaitu menggabungkan tingkat organisasi untuk memperkirakan risiko kanker. Di dunia yang sempurna, setiap tingkat hubungan alami dari kerusakan DNA hingga tanda klinis kanker harus diingat untuk model risiko penyakit radiogenik berbasis organik lengkap. Pengukuran biofisik yang dilakukan dalam kultur sel, data dari percobaan hewan, pengamatan klinis yang dilakukan pada orang yang terpapar secara khusus seperti penambang uranium atau data dari kelompok yang awalnya berbeda. Semuanya akan dimasukkan ke dalam model. Sayangnya, penulis saat ini hanya mampu mengumpulkan dan mengintegrasikan semua jenis data dan membangun model matematis yang cukup fleksibel dan efektif untuk mencakup seluruh proses karsinogenesis. Untuk membuat set modul yang pada akhirnya akan digabungkan menjadi model karsinogenesis radiogenik yang lengkap, akan sangat membantu jika menggabungkan model pada satu atau dua tingkat sekaligus sebagai tujuan perantara. Selanjutnya yaitu pemodelan karsinogenesis berbasis biologi. Kemajuan prediksi kanker secara matematis sebagian besar telah melalui pemodelan langkah-langkah molekuler yang mengarah ke sel kanker pertama. Sebagai hasil dari mekanisme ini, sel-sel normal memperoleh satu mutasi fasilitator pertumbuhan pada tingkat yang bergantung pada dosis omega. Selama fase promosi, sel-sel dalam populasi ini berkembang biak dengan kecepatan tinggi lambda, dan sel-sel yang berproliferasi dari klon ini mengalami transformasi kedua dengan kecepatan tertentunya mu, di mana mu jauh lebih kecil daripada lambda. Mereka menjadi sel tumor. Laju pembentukan sel tumor ditentukan dengan membandingkan prediksi model dengan data epidemiologi resiko karsinogenesis. Penyesuaian ini biasanya berupa jeda waktu, dibuat untuk memperhitungkan jeda waktu yang ada antara pembentukan sel tumor dan deteksi klinis. Selanjutnya yaitu efek antar jaringan dalam karsinogenesis. Saat sel tumor yang sedang berkembang memasuki fase perkembangan, tingkat pengaruh baru pada karsinogenesis muncul. Seseorang dapat menentukan apakah kanker akan menyebarkan ke titik di mana dia dapat dideteksi secara klinis, sampai masalah difusi substrat dan suplai darah yang tidak mencukupi teratasi. Pertumbuhan tumor akan dibatasi sekali lagi tanpa menimbulkan gejala. Tumor tidak aktif diamati dalam penelitian Beck dan Well mungkin termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya, perambatan kerusakan radiasi dalam sistem biologis yang kompleks dan adaptif. Keterbukaan agen penyebab kanker dan mungkin pengaturan pertumbuhan yang terlambat pasti terhubung dalam banyak model karsinogenesis. Namun, dalam biologi radiasi hal ini tidak selalu terjadi, khususnya pada dosis yang sangat rendah, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan benar-benar melindungi.
Fenomena baru-baru ini meliputi induksi dosis rendah, kemunculan tertunda, dan sebagian besar perubahan singkat dalam pensinyalan seluler yang memengaruhi aktivitas enzim intraseluler, reaksi spesies oksigen reaktif, sintesis dan perbaikan DNA, apoptosis, diferensiasi sel, dan kompetensi imun. Respons sel spesifik dosis rendah harus dipertimbangkan bersamaan dengan fenomena lain yang baru ditemukan, yang mungkin juga muncul pada sel individu setelah iradiasi dosis tinggi, menjadi dapat diamati lagi setelah penundaan yang lama, dan mungkin memiliki efek jangka panjang pada sel yang terkena. Selanjutnya yaitu gangguan homeostasis oleh radiasi pangion dan penghalang pelindung. Banyak situs pada tingkat molekuler sistem biologis hampir selalu dipengaruhi oleh radiasi pangion tingkat rendah, yang berinteraksi dengan atom dan menyimpan energi di sepanjang jalur partikel. Mereka dapat menyebabkan molekul terurai, baik secara langsung di tempat atau tidak langsung, seperti ketika hidrolisis radiogenik meningkatkan tingkat spesies oksigen reaktif. Kerusakan tidak langsung pada sel yang tidak terpapar radiasi disebut sebagai bystander effect. Efek ini dan yang lainnya dapat menyebabkan gangguan homeostasis dimanapun dalam sistem, yang dapat dilihat pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, jika kuat atau cukup kuat untuk memengaruhi komunitas sel yang lebih besar pada nilai dosis yang lebih tinggi, seperti jaringan dan organ. Selanjutnya yaitu paparan radiasi tingkat rendah dan penilaian risiko kanker. Model diperlukan secara kuantitatif untuk menilai risiko penyakit dari lubang tingkat rendah, dan sebagai hasilnya banyak pilihan yang tersedia. Strategi ini didasarkan pada perbedaan antara risiko R1 yang merusak DNA dan risiko R2 yang menyebarkan kerusakan primer ke tingkat organisasi biologis yang lebih tinggi daripada penghalang pelindung. Kerusakan radiogenik yang relevan lebih mungkin terjadi pada dosis yang lebih tinggi, pada rentang dosis yang diberikan. Dengan tidak adanya mekanisme perlindungan tingkat konstan, tingkat kerusakan awal linear dapat menentukan hasil klinis akhir. Ini harus menjadi perhatian utama bagi banyak ahli dalam transmisi penyakit dan penilaian risiko penyakit. R2 mengandung berbagai efek penghambatan fisiologis yang pada dasarnya dikendalikan oleh dosis rendah sejauh reaksi sebaguna, termasuk sel, dan sistem penandaan di semua tingkat koneksi membuat mereka tidak begitu cepat tetapi agak lebih sulit untuk dinilai. Selanjutnya yaitu ada pendekatan jaringan untuk biologi radiasi. Siklus yang dimulai dengan paparan radiasi dan akhirnya mengarah atau tidak menyebabkan penyakit kanker yang diatur oleh banyaknya variabel. Contohnya aspek eksternal yang meliputi kualitas, dosis, dan waktu radiasi. Sedangkan aspek internal yang mencakup efisiensi beberapa pelindung dan respon adaptif. Jika penangkal seperti paparan radiasi hadir dengan satu kemungkinan, akan menyebabkan penyakit dan yang lainnya memicu respon perlindungan. Pikiran tanpa bantuan kita tidak lagi dapat mengintegrasikan semua respon individu secara kuantitatif dan memprediksi hasil akhir pada tingkat sistem dengan keandalan yang memadai. Ketika berbagai cabang bertemu dan mengatur kerangka yang berbeda, dan ketika setiap bagian dari kerangka secara bersamaan menambah elemen kerangka dengan luasan yang berubah-ubah, atau mungkin tanda yang berbeda, masalahnya adalah sesuatu yang serupa. Oleh karena itu, menciptakan sains ekspresif yang cocok untuk ditingkatkan ke organisasi dan situasi besar serta evaluasi menyeluruh adalah fundamental. Bagian ini membahas isu terkini dalam analisis jaringan biologis. Selanjutnya yaitu ada analisis sistem genom sifat-sifat kompleks. Dengan beberapa teknologi matang yang memungkinkan karakterisasi variasi DNA berbiaya rendah dan hasil tinggi yang terjadi secara alami atau diinduksi oleh paparan radiasi atau agen eksogen, kita memasuki era baru di mana variasi DNA yang mengarah pada variasi fenotipik akan diidentifikasi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, aksesibilitas inovasi genotype throughput tinggi telah digunakan dalam berbagai studi afiliasi genom untuk membedakan polimorfisme dalam kualitas yang terkait dengan degenerasi makula terkait usia, diabetes, berat badan, dan penyakit, untuk memberikan beberapa contoh. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.